Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rifa Sapitri, Prodi PAI 5C. Di sini saya akan menceritakan tentang salah satu kisah sahabat Nabi yang bernama Abu Sufyan bin Al-Harits. Abu Sufyan bin Al-Harits, beliau lahir di tahun 571 Masehi, bertepatan dengan tahun dilahirkannya Rasulullah SAW. Beliau Abu Sufyan, putra dari Al-Harits. Al-Harits adalah putra pertama dari Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek dari Rasulullah SAW. Ayahnya Rasulullah, Abdullah, adalah putra terakhir atau bungsu dari Abdul Muthalib. Jadi Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan memiliki hubungan yang sangat erat dari ayahnya. Nah, selain dari hubungan nasab kekeluargaan, Rasulullah dengan Abu Sufyan disusui oleh orang yang sama, yaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi Rasulullah dan Abu Sufyan selain memiliki hubungan kekeluargaan yang erat dikarenakan nasab sesusuan, ya, disusui oleh orang yang sama. Nah, karena memang umurnya yang sebaya, di tahun lahirnya yang sama, jadi beliau Rasulullah SAW dengan Abu Sufyan selalu melakukan aktivitas secara bersamaan. Aktivitas yang mana ketika misalkan bermain, Rasulullah pasti ada Abu Sufyan. Ketika Rasulullah belajar, pasti ada Abu Sufyan. Apapun yang Rasulullah lakukan tidak jauh selalu berdekatan atau selalu ada Abu Sufyan di dalam kegiatan tersebut. Sehingga singkat cerita, Rasulullah ketika menginjak usia matang untuk menikah di usia 25 tahun mempersunting Siti Khadijah, di tahun yang sama pun Abu Sufyan menikah dan keduanya memiliki putra. Nah, singkat cerita, ketika Rasulullah SAW sudah diangkat menjadi nabi dan rasul, timbullah rasa iri, dengki, benci dari hati Abu Sufyan terhadap Rasulullah SAW, yang mana kedekatan selama 20 tahun terjalin seolah-olah tidak ada artinya apa-apa bagi Abu Sufyan, dikarenakan rasa kebenciannya yang begitu menggebu terhadap Rasulullah SAW. Nah, dikatakan dalam beberapa kisah bahwa Abu Sufyan ini memiliki keahlian, diantaranya berkuda dan penyair yang handal. Nah, keahlian Abu Sufyan ini pun dipergunakannya untuk memerangi Rasulullah, untuk membenci Rasulullah. Entah itu dari mulai keahliannya Abu Sufyan dalam berkuda, beliau ketika ada perang-perang besar termasuk perang Badar dan perang yang lainnya, di mana perang itu untuk memusuhi umat muslim, beliau Abu Sufyan salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam peperangan tersebut. Dan karena memang keahliannya dalam berkuda, sehingga beliau pun ikut membuktikan bahwa dirinya memang bisa untuk memerangi atau memusuhi Rasulullah. Nah, selain dalam lihai atau pandai dalam berkuda, Abu Sufyan pun pandai dalam penyair yang handal bagus. Nah, namun syairannya itu tidak dipergunakan untuk membela agama Allah, akan tetapi untuk mencaci maki Rasulullah. Apapun yang dilakukan oleh Rasulullah pasti disindirnya lewat syairan tersebut, membuktikan bahwa memang beliau Abu Sufyan itu sangat tidak suka terhadap Rasulullah. Nah, singkat cerita, setelah itu Abu Sufyan pun ketika ada berita bahwa Nabi akan hijrah ke Mekah, Abu Sufyan bin Harb, suaminya Hindun, itu mengadakan sayembara, yang mana di dalam sayembara tersebut seperti ini: ketika siapapun yang bisa menangkap Rasulullah hidup-hidup atau sudah mati, maka akan diberikannya 100 ekor unta. Itu kata Abu Sufyan bin Harb. Nah, di dalam waktu yang sama pun Abu Sufyan bin Al-Harits sama mengadakan sayembara tersebut. Barang siapa yang bisa menangkap Rasulullah hidup-hidup atau sudah mati, maka akan diberikannya 100 ekor unta. Nah, kalau misalkan digabungkan antara Abu Sufyan bin Al-Harits dan Abu Sufyan bin Harb ini, berarti ada 200 unta, yang mana memang hadiah tersebut
diberikan atau ditunjukkan bagi orang yang berhasil membawakan Rasulullah kepada mereka. Nah, seiring berjalannya waktu, karena memang Rasulullah SAW juga manusia biasa yang memiliki keterbatasan, yang memiliki sifat-sifat manusiawi pada umumnya. Pada saat itu memang Rasulullah bingung ketika ingin dilawan, atuh da Abu Sufyan teh saudaranya sendiri, masa ia dilawan? Ketika tidak dilawan, semakin ngelunjak gitu Abu Sufyannya, bingung. Nah, sehingga Rasulullah mengajak Hasan bin Sabit, salah satu penyair yang handal juga, untuk ikut beradu syairan terhadap Abu Sufyan. Namun apa yang didapatkan oleh Hasan bin Sabit ini adalah cacian balik dari Abu Sufyan, karena memang saking bencinya Abu Sufyan dengan Rasulullah. Jadi siapapun yang membela Rasulullah, siapapun yang berdekatan, siapapun yang membela Rasulullah, yang mencintai Rasulullah, maka dia adalah musuh baginya. Sama dengan halnya seolah-olah orang-orang tersebut adalah memusuhi dirinya, musuh bagi dirinya gitu. Nah, singkat cerita, setelah beberapa perang terjadi dan Abu Sufyan mengalami kekalahan beberapa kali, terus apapun yang dilakukan oleh Abu Sufyan terhadap Rasulullah, hal-hal jelek, memang sangat berpengaruh bagi dirinya gitu ya. Kenapa? Sampai ketika suatu malam beliau merenung, Abu Sufyan itu merenung, kok aneh gitu ya, ketika misalkan ada beberapa peperangan yang saya ikuti itu selalu kalah ketika melawan Rasulullah. Dan merenung dan alhamdulillah hidayah Allah turun kepada Abu Sufyan. Tidak berselang lama dari itu, akhirnya Allah membukakan pintu rahmat dan hidayah bagi Abu Sufyan. Dan rasa penasaran, rasa bingung itu menghantarkan Abu Sufyan kepada jalan kebenaran, jalan kebaikan, yang mana pada waktu itu Abu Sufyan udah mulai membuka rasa penasarannya untuk sehingga mengajak anaknya beliau yang bernama Ja'far untuk menemui Rasulullah. Namun beliau juga memikirkan bahwa misalkan ketika secara terang-terangan beliau menemui Rasulullah, tentu beliau akan diserang oleh umat muslim, karena kan tahu tadinya memang beliau adalah salah satu musuh umat muslim gitu ya. Jadi beliau secara sembunyi-sembunyi menemui Rasulullah. Namun beberapa kali Abu Sufyan menemui Rasulullah berpaling wajah, tidak ingin melihat beliau, karena memang rasa sakit hati yang dirasakan oleh Rasulullah terhadap perlakuan Abu Sufyan terhadap dirinya. Sehingga beberapa kali Abu Sufyan berusaha, namun ditolak oleh Rasulullah, sehingga hal itu terus berulang. Dan akhirnya Abu Sufyan memiliki satu cara yang mana menurut Abu Sufyan cara ini akan berhasil. Nah, Abu Sufyan memiliki cara yang mana ketika saat itu ada Rasulullah di dalam tenda persinggahan dalam beberapa peperangan. Beliau Abu Sufyan membawa anaknya dan beliau mengatakan seperti ini kepada Nabi, saya akan meminta maaf terhadapmu, tapi ketika kamu tidak akan memaafkan saya kesalahan saya di masa lalu, maka saya akan menyeret atau membunuh anak saya, dan saya akan pergi jauh dari kota Mekah ini. Nah, sehingga hal itu terdengar langsung oleh Rasulullah, dan setahu Rasulullah bahwa Abu Sufyan itu bukan orang yang semena-mena gitu. Ketika Abu Sufyan membuat suatu rencana, maka beliau akan melakukannya. Ketika Abu Sufyan memiliki satu target, maka beliau akan melakukannya. Dan yang dikhawatirkan oleh Rasulullah pada saat itu memang Abu Sufyan melakukan hal yang sama, membunuh anaknya, dan beliau langsung pergi. Akhirnya Rasulullah dengan hati yang sangat tawadu ya, dengan hati yang memang bismillah gitu, meskipun ada rasa kecewa tadinya, tapi karena untuk menghindari perkataan Abu Sufyan, akhirnya Rasulullah keluar dan mengucapkan bahwa memang
beliau Rasulullah memaafkan Abu Sufyan. Singkat cerita, akhirnya Abu Sufyan, meskipun Rasulullah dalam hati Rasulullah memang belum betul-betul memaafkan, belum bisa menerima, mengikhlaskan apa yang telah dilakukan oleh Abu Sufyan, pada saat-saat itu, pada waktu-waktu itu memang Abu Sufyan sangat menghargai kesempatan yang telah diberikan oleh Rasulullah, dan Abu Sufyan tidak menyia-nyiakan kesempatan itu, sehingga dalam beberapa kali peperangan melawan musuh-musuh Rasulullah, musuh-musuh Allah yang memang memerangi umat muslim, beliau Abu Sufyan turut hadir dan memang sangat antusias untuk membuktikan bahwa dirinya memang betul-betul bertobat dan ingin kembali dekat dengan Rasulullah. Nah, disingkat cerita, di dalam perang Hunain ini, yang mana salah satu perang yang cukup membuat khawatir Rasulullah, karena memang di dalam perangnya itu ternyata terjadi konflik yang sangat disebutkan konflik yang sangat memicu umat muslim untuk mundur pada saat itu. Nah, Abu Sufyan bin Al-Harits pada kesempatan itu tidak menyia-nyiakan kesempatan yang memang begitu mengabaikan begitu saja, namun beliau membuktikan terhadap Rasulullah bahwa memang dirinya sangat betul-betul ingin bertobat, ingin kembali ke jalan yang benar, sehingga pada perang Hunain itu beliau membuktikan terhadap Rasulullah, dan Rasulullah pun menyadari bahwa memang saudaranya itu betul-betul dalam meminta maaf, betul-betul dalam menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dahulu terhadap dirinya. 20 tahun loh, 20 tahun yang tidak mudah gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya Rasulullah pun memaafkan dengan hati yang ikhlas, dan dalam perang Hunain tersebut Rasulullah mengatakan seperti ini terhadap Abu Sufyan, bahwa aku sudah memaafkanmu dan Allah pun meridoi apa yang kamu lakukan. Dan disebutkan di salah satu sejarah bahwa ketika Abu Sufyan itu sholat, dan beliau adalah orang yang paling awal ketika masuk masjid sebelum azan, dan beliau adalah orang yang terakhir ketika yang mana yang lain sudah pulang, beliau masih berada di dalam sholatnya itu, di dalam sujudnya itu, sehingga ketika suatu saat Rasulullah dan Siti Aisyah lewat, kemudian Rasulullah bertanya seperti ini kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, tahukah engkau siapa itu? Kata Aisyah, tidak ya Rasulullah. Kata Rasulullah menjawab, dia adalah salah satu saudaraku, Abu Sufyan, yang mana dia dijanjikan oleh Allah menjadi salah satu ketua pemuda di surga nanti, karena memang bukti kejihadan beliau terhadap umatku dan diriku, begitu. Nah, itu mungkin salah satu cerita singkat yang mana bisa menginspirasi kita sebagai kaum muda, bahwa memang manfaat atau salah satu hikmahnya itu kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita mendapat kesempatan, maka pergunakanlah kesempatan itu dengan baik-baik, dengan sebaik mungkin. Dan yang ketiga, kita adalah manusia biasa, yang mana ketika melakukan salah dan hilaf itu adalah hal yang wajar. Akan tetapi ketika kita tidak ingin merubah diri kita menjadi lebih baik, itu yang tidak wajar, dan itu kesalahan yang fatal. Jadi selama kita memang memiliki kesempatan untuk berubahlah sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kita memang hanya bisa berikhtiar, dan Allah yang menentukan. Akan tetapi ketika ikhtiar kita memang dibarengi dengan niat yang tulus, dengan hati yang ikhlas, dengan niat yang betul-betul ingin berubah, maka akan ada selalu pintu rahmat hidayah yang Allah buka untuk kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.